Salah satu mahasiswa dibopong. Kenapa buihnya di kepala Anda? Saya lihat sendiri, buihnya di kepala Anda. Kenapa buihnya di kepala Anda? Berdarah mukanya, berdarah. Saya ada tanggung jawab. Saya tanya, mana tanggung jawab? Terlalu banyak omong kau. Tanggung jawab. Banyak omong sekali kau. Kenapa Kau dikasih jalur, kau tidak mau. Kasih ke jalan, kau buihnya. Salim, mundur Pak Salim. Kom. Ya baik, terbenar unjuk rasa di pertigaan Alauddin. Veteran ini diwarnai kericuhan antara aparat kepolisian dan mahasiswa, di mana mahasiswa yang menutup dua ruas jalan itu dibubarkan oleh aparat kepolisian. Ini di belakang, Bang. Ini di belakang. Ya, baik terbenar unjuk rasa di pertigaan APP Veteran Alauddin ini diwarnai kericuhan antara pengunjuk rasa dan polisi, di mana pengunjuk rasa yang sebelumnya menutup full ruas jalan APP Veteran Alauddin ini dibubarkan oleh para kepolisian dan terjadi aksi saling dorong begitu dengan mahasiswa dan aparat kepolisian. Ande perlu ID card di tasku. Mana di belakang? Iya. Ini warna biru warna biru. Nah. Oh iya. Kalau pasang nilai kamera aku polisi ya. Ini aku bawa ya. Ya, saat ini polisi dan mahasiswa masih standby di lokasi yang sama. Polisi baru saja memadamkan api bakaran ban yang dilakukan pengunjuk rasa sejak sore. Jadi Tribuners, adapun isu utama yang disuarakan mahasiswa yaitu terkait penolakan rencana 3 periode atau wacana penundaan pemilu, di mana mahasiswa menolak wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan 3 periode Presiden Joko Widodo karena dianggap tidak mampu menangani sejumlah persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, diantaranya terkait persoalan kelangkaan minyak goreng, BBM, dan beberapa persoalan lainnya. Jadi ini mahasiswa dan polisi masih pernyataan sikap kepada seluruh masyarakat Indonesia Jadi sekelompok mahasiswa ini menggelar unjuk rasa
dan membakar ban dan menutup jalan satu jalur Sultan Alauddin Makassar. Akibatnya arus lalu lintas dari arah AP Veterani hingga Jalan Sultan Nasruddin macet total. Ya, selamat siang menjelang sore Sobat Tribuners. Jadi di siang hari ini sedang berlangsung aksi oleh teman-teman dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI. Jadi sore hari ini menjelang sore PKRMI sudah mulai menutup pertengahan ruas jalan dari flyover. Nah, seperti inilah suasana di menjelang sore hari ini. Rencananya PKRMI masih akan tetap bertahan di lokasi ini hingga sore hari. Jadi kepada pengguna jalan atau yang ingin melintasi jalan perempatan Veterani di bawah flyover, mohon untuk mencari jalan alternatif lainnya. Diperkirakan hingga sore hari akan terjadi kemacetan di bawah flyover akibatkan oleh aksi dari teman-teman PMKRI. Jadi seperti inilah suasana aksi di bawah flyover. Jadi beberapa isu turunan seperti yang terlihat di layar kaca. Yang pertama, tangkap mafia minyak goreng yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Kemudian stabilkan harga minyak goreng. Dan selanjutnya meminimalisir ekspor minyak goreng ke luar negeri. Jadi seperti inilah suasana di menjelang sore hari. Tentunya akan terus bertambah masa aksi dari teman-teman Persatuan Mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Aksi ini akan terus berlangsung hingga sore hari nanti. Jadi diharapkan untuk para pengguna jalan yang ingin melintasi sekitar flyover agar mencari jalan alternatif lainnya, karena diprediksi akan terjadi kemacetan semakin sore. Beberapa hari terakhir memang telah terjadi beberapa aksi di beberapa titik di Kota Makassar. Sebentar juga informasi yang telah dihimpun akan ada aksi di Jalan Veterani dan juga ada aksi di depan kampus Unismu. Jadi seperti inilah suasana di menjelang sore hari di bawah flyover. Jadi tentunya semakin sore nantinya masa aksi akan terus bertambah di. Ya, saat ini saya sedang berada bersama dengan siapa, Kak? Pedro selaku? Saya selaku Presidium Gerak Kemasyarakatan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Makassar. Bisa dijelaskan dulu, Kak, ini aksi hari ini apa yang menjadi isu yang dibawakan oleh teman-teman PMKRI? Ya, oke, baik. Isu yang kami bawa pada hari ini adalah tolak terhadap wacana penundaan pemilu, dan yang kedua adalah isu tentang kelangkaan minyak goreng, dan yang ketiga isu tentang kelangkaan BBM. Jadi dari PMKRI Cabang Makassar sendiri terkait soal wacana penundaan pemilu, menurut kami menolak keras karena demokrasi hari ini adalah buah dari perjuangan reformasi, dan kami menolak orang-orang yang mencoba mengkhianati amanat reformasi dan melawan konstitusi. Dan yang kedua adalah
soal minyak goreng, negara hari ini tidak berdaya terhadap korporat minyak goreng, sehingga kelangkaan ada di mana-mana. Dan pemerintah hari ini tidak pro terhadap masyarakat. Ya, apa lagi namanya, mereka takut terhadap korporat. Sampai hari ini belum ada yang ditangkap soal penimbunan minyak goreng. Ironisnya, kita adalah negara penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Kenapa minyak goreng kita ibaratnya kita punya lahan sawah yang besar. Kemudian di dalam satu rumah, apalagi namanya, orang kelaparan. Itu yang menjadi poin kami pada hari ini dan terkait BBM. Memang BBM hari ini seluruh dunia mengalami kelangkaan, tetapi menurut kami adalah pemerintah harus punya langkah solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Baik, jadi ini rencananya aksi akan berlangsung sampai jam berapa, Kak? Sampai jam 5 lah. Sebelum berbuka puasa. Jadi sebentar akan ada tambahan masa aksi atau bagaimana? Ya, ada. Tetap ada. Baik, terima kasih, Kak. Jadi seperti inilah suasana di menjelang sore hari di bawah flyover. Nampak masa aksi mulai memadati titik aksi di bawah flyover. Jadi diharapkan pengguna jalan untuk jika tidak ingin mengalami kemacetan, karena diprediksi masa aksi akan terus bertambah semakin sore. Jadi pada pengendara diharapkan untuk mencari jalan alternatif lainnya. Dan semakin sore diprediksi masa aksi akan terus semakin bertambah. Maka dari itu kawan-kawan, hari ini harus teman-teman kita tetap kuat dan terus berjalan supaya tidak bersendiri dan kita harus tetap. Saat ini berlangsung unjuk rasa dari masa gabungan baik dari HMI, IMM dan organisasi lain itu berunjuk rasa di pertigaan Veterani Alauddin mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mundur dari jabatannya. Desakan mundur ke Ketua DPR RI Puan Maharani ini disebabkan terkait banyaknya persoalan sosial di masyarakat, diantaranya terkait kenaikan harga minyak ataupun pertamax, begitu juga dengan kelangkaan minyak goreng. Betul apa yang dikatakan orator sebelumnya, bahwa karena negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan sekalian. Melihat problem yang terjadi pada hari ini yang dilakukan oleh oknum pemerintah, itu tidak akan rakyat kawan-kawan sekalian. Ingat kawan-kawan sekalian, negara Indonesia adalah negara hukum kawan-kawan sekalian. Siapa yang melanggar hukum, dia adalah lawan kita kawan-kawan sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Ingat kawan-kawan sekalian. Unjuk rasa ini dengan aksi bakar ban dan penutupan ruas jalan, tepatnya di ujung Veterani dari arah Sultan Alauddin, itu diduduki mahasiswa. Jadi pengendara yang hendak melintas dari arah Alauddin ke jalan AP Veterani itu harus memutar arah ke jalur Putrun di jalan Sultan Alauddin karena ruas jalan ini ditutup full. Belum lagi problema mengenai minyak goreng yang langka kawan-kawan sekalian. Belum lagi problema yang dimana kita dapat informasinya ibu kota itu mau dipindahkan kawan-kawan sekalian. Terus bagaimana dengan hutan Indonesia kawan-kawan sekalian ketika ibu kota negara ini dipindahkan ke kawan-kawan sekalian? Saya rasa ini tidak terlepas dari kinerja DPR RI kawan-kawan sekalian, yang dimana DPR memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan kebijakan, memberikan segala anggaran dan sebagainya kawan-kawan sekalian.
Maka dari itu saya melihat bahwasanya Ketua DPR RI itu tidak betul dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai kawan-kawan sekalian. Betul dia kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, ingat kawan-kawan sekalian, ketika ada 10 orang yang berada di hatiku aman tiap waktu di dalam lebih terangnya tiap Foto tuh dulu. Banyak-banyak aku terlihat nggak ada. Ini mama ininya.
Tribuners, beginilah suasana 4 hari setelah warga Patalasang memblokir atau menutup ruas jalan provinsi, jalan Burung-Burung ke Bilik-Bilik atau ke Malino, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pasca 4 hari ini, di mana terpantau di lokasi bahwa spanduk yang membentang di tengah perempatan sebelumnya itu sudah dipinggirkan, dan beberapa peralatan yang menutup ruas jalan pada Senin lalu itu sudah dipinggirkan terbenar. Hanya saja beberapa raga penutupan yang lainnya itu masih terbentang di tengah jalan. Dan pengendara terusnya mobil juga ini sudah bisa melalui meski hanya sedikit jalanan, sebab ruas jalan itu diambil juga oleh kayu atau meja-meja yang terbuat dari kayu ini, itu untuk bekas penutupan jalan beberapa waktu lalu. Diketahui warga Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu menutup atau memblokir jalan ruas provinsi Burung-Burung ini dikarenakan mereka kesal lantaran ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan ini tak kunjung diperbaiki. Menurut keterangan warga setempat yang diperoleh bahwa jalan ruas provinsi Burung-Burung ini yang berada di Patalasang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, telah bertahun-tahun rusak, dan warga setempat dikabarkan hanya dijanji saja untuk perbaikannya, namun hingga tahun 2022 ini pemerintah provinsi belum memperbaiki ruas jalan provinsi Sulawesi Selatan ini. Beginilah suasananya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di Pasar Sentral Bulukumba. Jadi BP POM ini melakukan pengujian terhadap kualitas takjil yang diperjualbelikan di wilayah Pasar Tua Bulukumba Tribuners. Iya, alami ini semua gula asli. Iya, kue apa namanya, lapis. Lapis. Iya. Lapis kuning. Lapis apa itu mata? Iya, Bu Ani. Hah? Bu Ani. Ini namanya kue lapis cinta. Bentuknya ada mie cendol kah? Ada cendol tadi di sana dia. Ada nih. Bisa kita tulis ini. Bu Ani. Ini pasta pandan. Ini pandannya yang hijau ini aja. Ada hijau. Ini agar-agar rumah. Pewarna dari agar-agarnya sendiri atau kita kasih pewarna? Ini kita hijau, ini cuma 2 macam. Sama terus 3 macam. Ibu, itu mau kita, itu pewarna. Enggak usah itu. Enggak usah. Ya. Nah, ini. Iya kan. Hah? Kita bisa wawancaranya gitu kan ini aja. Formalin dengan borak. Iya, dia bikin sendiri katanya dari tepung beras, pewarnanya dari mana? Pandan.
Mobil sana. Diwawancara. Bu, diwawancara yang beri. Ano yang bagi? Bisa kalian di sana di anu. Oh, di sana di mobil ini. Harus di belakang. Oh iya, siap. Tribuners, ini yang berada di Pasar Tua Bulukumba ini, atau mohon maaf di Taman Kota Bulukumba, ini dilakukan pengecekan oleh BPOM untuk melihat bagaimana kualitas menu pabuka yang diperjualbelikan di lokasi ini, Tribuners. Siapa yang di pasar tadi? Ya, saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana saat ini 20 anggota DPRD Kabupaten Sinjai, kurang lebih seperti itu, telah mengikuti rapat paripurna LKPJ Bupati. Dan ke-20 anggota DPRD ini semula menolak mengikuti rapat yang dipimpin oleh ketuanya karena menyampaikan mosi tidak percaya, dan saat ini sudah mereka sudah ikut dan dipimpin sendiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Bapak Jamaluddin. Kita akan melihat suasana ke-20 anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna LKPJ Bupati Sinjai. Selanjutnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat saya serahkan kepada Inilah anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mereka rapat menolak saya terima. pimpinan Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya muliakan, memimpin rapat dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pasal 19 ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Untuk itu, pimpinan Dewan meminta kepada masing-masing ketua fraksi agar para ketua menyampaikan dan mengusulkan nama-nama anggotanya yang duduk dalam pansus dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi. Oleh karena itu, setelah rapat paripurna ini berakhir, dimohon kepada para anggota DPRD yang terhormat untuk tetap tinggal di ruangan ini untuk kegiatan agenda selanjutnya, yaitu pembentukan pansus pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang saya muliakan, sebelum ditutup, perkenalkan sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan dan segenap anggota DPRD, serta hadirin sekalian atas perhatian dan ketekunannya mengikuti paripurna ini sampai selesai. Dan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini, Kamis 7 April 2022, saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai yang dihadiri langsung Bupati Sinjai Desitu Gadis Dasar. Dan rapat paripurna ini menyerahkan atau melaporkan laporan kerja pertanggungjawaban Bupati tahun 2021. Dan saat ini, inilah anggota DPRD yang semula menolak atau menyampaikan mosi tidak percaya kepada ketuanya dipimpin untuk melaksanakan rapat, dan pada hari ini sudah kembali mengikuti rapat paripurna. ya.
untuk keperluan pembentukan pansus jalan yang satu kita salah pilih. Ya, mau lanjut? Ya, lanjut bersama. Ambil gambar di bawah. Hah? Ambil gambar di bawah. Yang belum salah salah dulu. Saya? Ya. Ya, demikian laporan langsung kami langsung dari kantor DPRD Kabupaten Sinjai. Samsul Bahri, Tribun Timur melaporkan. Ya, selamat siang Tribunar. Saat ini saya berada di Lasinrang Park, di mana Lasinrang Park ini dulunya ada fasilitas perpustakaan untuk pengunjung yang datang ke Lasinrang Park sekalian bisa membaca di Lasinrang Park ini. Namun bisa dilihat saat ini kondisi perpustakaan di Lasinrang Park ini sudah tidak difungsikan lagi, Tribuners. Padahal dulunya ini ada ribuan buku-buku yang ada di perpustakaan Lasinrang Park ini, tapi sejak tahun 2014 dibangunnya ini hanya sekitar 4 tahunan berfungsi dan sisanya sudah tidak difungsikan lagi. Nah, perpustakaan Taman Lasinrang Park ini berada di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Pindrang, Sulawesi Selatan. Nah, mari kita lihat ya kondisinya bagaimana. Nah, ini tampak depan ya Tribunar, sangat cantik sekali sebenarnya. Ada spot foto juga. Dulunya selain jadi tempat baca, Tribunars ini dijadikan sebagai tempat spot foto jika berkunjung ke Lasinrang Park.
Nah, tapi sekarang bisa dilihat ya, sudah banyak coretan-coretan di Pindrang Art Space ini. Nah, kondisinya juga sekarang sudah seperti ini, banyak sampah-sampah juga, sudah tidak indah kelihatannya ya Tribuners. Nah, di sini ada celana yang berceceran, baju. Jadi dari informasi yang kami himpun, tempat ini biasanya ditempati oleh pemulung tidur atau gelandangan yang lainnya ya Tribuners. Dia menjadikan perpustakaan ini tempat beristirahat. Nah, untuk diketahui Tribuners, perpustakaan ini dinding-dindingnya dipenuhi gambar yang menarik untuk spot foto, bisa dilihat di sini. Nah, ada gambar sayap yang dimana biasanya pengunjung itu akan berfoto di tengah-tengah sayap ini. Kemudian bisa dilihat di samping sini ada gambar gorila juga. Bisa dilihat ya Tribuners, sudah tidak terurus. Nah, perpustakaannya juga sudah digembok Tribuners, jadi tidak bisa digunakan lagi. Kita tidak bisa masuk lagi. Nah, di sini juga sudah banyak coretan-coretan, ada nama-nama yang tidak tahu, ini ada nomor HP-nya juga. Kemudian coretan-coretan lainnya. Nah, untuk cat-catnya juga sudah memudar ya Tribuners. Tapi sebenarnya kondisi bangunannya masih bagus sekali ya. Hanya saja karena sudah tidak difungsikan, jadi sudah banyak coretan-coretan di dindingnya. Nah, bisa dilihat nih, bahkan lampunya masih nyala. Atapnya juga masih bagus Tribuners, tidak ada bolong-bolongnya. Hanya saja nih palang perpustakaannya sudah rusak. Nah, dulunya ini Tribuners, pengunjung dapat membaca sambil menikmati keindahan Taman Wisata Lasindrang mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Selamat pagi Tribuners, saat ini sudah selesai acara pembagian sembako untuk penyaluran sembako kepada masyarakat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Bone. Sejumlah paket sembako berupa beras dan kemudian ada telur yang berkebutuhan lainnya. Tribuners, Basnas Kabupaten Bone selanjutnya akan menyeluruhkan bantuan sembako esok hari Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Ya Tribuners, pembagian sembako ini dilaksanakan di pelataran Masjid Agung ataupun Masjid Al-Markas Al-Ma'arif Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Ya, Tribuners, Masjid Al-Markas ini merupakan masjid yang paling besar di Kabupaten Bone. Masjid terbesar di Kabupaten Bone yang letaknya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di lokasi ini juga tepat berhadapan dengan kantor Bupati Bone di seberang jalan sana. Tribuners, di Masjid Al-Markas ini juga merupakan masjid utama yang di mana masyarakat Kabupaten Bone biasanya melaksanakan ibadah bagi umat Islam atau umat Muslim pada bulan Ramadan ini. Tribuners, pada sore hari juga di sekitar sini ada sejumlah dagang kaki lima yang menyediakan takjil untuk buka puasa. Tribuners, Masjid Al-Markas ini juga sedang direnovasi pada bulan Ramadan. Di Tribuners, besok akan dilaksanakan lagi penyaluran sembako oleh Basnas Kabupaten Bone. Dan hari ini telah selesai dilaksanakan penyaluran bantuan sembako berupa beras, telur, dan kebutuhan lainnya kepada sejumlah tukang becak di Bone. Baik, Tribuners, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selamat siang. Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini sedang berlangsung ekspor nasional, pelepasan ekspor perdana komoditas dried coconut sebanyak 1.123 kg dengan 3 negara, yaitu India, CV Masalangka Group. Ya, acara ekspor nasional akan segera dimulai. Seperti inilah situasinya, Tribuners. Nah,
ekspor nasional ini akan dikirim ke negara India Tribuners sebanyak 1123 kg komoditas dried coconut. Bapak Ibu sekalian, syarat pertama adalah kita mengingatkan sambutan apa yang bisa karantina pertanian Makassar, Bapak Lutfi Maksiatkan Sana. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, saat ini sambutan oleh Bapak Lutfi Nasir. Ya, selamat sore Sobat Tribuners, saya Fakih Imtiaz melaporkan dari Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia. Jadi seperti inilah musola yang dibangun secara kolektif oleh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia bersama dengan sivitas akademika dari UMI. Musola ini dibangun hanya dalam kurun waktu 24 hari. Dan sesaat lagi akan diresmikan menjelang waktu berbuka puasa. Jadi seperti inilah suasana dari musola Al-Muhandis Fakultas Teknik Industri dari Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa, masjid ini musola ini dibangun hanya dalam kurun waktu 24 hari. Seperti inilah suasana dari musola Al-Muhandis. Keindahan yang dipancarkan berada tepat di belakang dari Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia. Seperti inilah keindahan musola Al-Muhandis. Musola ini dibangun hanya dalam kurun waktu 24 hari oleh sivitas akademika Fakultas Teknik Industri bersama mahasiswa. Di sesaat lagi musola ini akan diresmikan bersamaan dengan peresmian Pusat Kajian Pengembangan K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta kantor dari program studi program profesi insinyur. Seperti inilah nampak depan dari musola Al-Muhandis yang sesaat lagi akan diresmikan. Jadi inilah dia yang akan menjadi peresmian. Yang pertama ada kantor program studi program profesi insinyur yang diresmikan oleh Sekretaris Jenderal dengan Insinyur Pusat, Dekan Fakultas Teknologi Industri Dr. Insinyur Sakir Sabara serta Rektor UMI. Terus lalu ada Pusat Kajian K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Rektor UMI dan Dekan oleh Ketua IKFT UMI Region Sulawesi Tenggara, Dekan Fakultas Teknologi Industri UMI dan juga Rektor Universitas Muslim Indonesia. Jadi musola ini merupakan hibah dari IKA Fakultas Teknik Industri UMI cabang Sulawesi Tenggara. Seperti inilah suasana di UMI. Nampak suasana masih berlangsung
Jadi di dalam seperti inilah suasana. Di sini tampak samping, seperti inilah tampak samping dari Fakultas Teknik Industri Universitas dari Musola Al-Muhandis dari Fakultas Teknik Industri. Nampak? Iya. Jadi seperti inilah di dalam sedang berlangsung kegiatan barangkali. Nampak di dalam ruangan Fakultas Teknik Industri. Maklum sendiri kalau panas-panas ke atas karena AC-nya baru dipasang. Iya, perfect. Karena kalau meninggal di tempat ini namanya husnul khatimah. Ini berhenti dengan husnul khatimah kita karena meninggalkan langsung masjid. Kita ada dua nih. Dimulai kebaikan, terakhir kebaikan, pertengahan kebaikan. Hakim Tias melaporkan dari Fakultas Teknik Industri Musola Al-Muhandis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.